Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang masih dicurahkan kepada kita semua sampai detik ini, sehingga dengan karunia dan nikmat Allah kita masih bisa merasakan indahnya iman dan Islam yang ada dalam dada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita semua. Jamaah yasa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya membawa sebuah kitab yang mana kitab Matan Arba'in yang dikarang atau yang disusun oleh Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi adalah seorang imam mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam hadis yang pertama di dalam kitab Matan Arba'in ini menjelaskan tentang perkara niat, yaitu hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu dibarengi dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkan atau perempuan yang ingin dinikahi, maka hijrahnya terhadap apa yang dia hijrahkan. Hadis ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana di dalam salah satu rombongan hijrah ada seorang perempuan yang hendak dinikahi oleh seseorang. Orang itu niat hijrahnya dari Mekah ke Madinah bukan karena semata-mata perintah Allah dan perintah Rasul, bukan, tetapi karena ada perempuan yang ikut dalam rombongan hijrah. Maka Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin diperoleh dan perempuan yang ingin dinikahi, maka hijrahnya terhadap apa yang dihijrahkan. Di sini di dalam hadis ini ulama mengatakan terdapat sepertiga ilmu, karena kita ketahui bahwasanya di dalam ibadah-ibadah di bab-bab fikih itu, misalkan di bab taharah itu ada rukun, ketika kita berwudu ada rukun niat, begitu juga ketika kita mandi wajib ada rukun niat, begitu juga ketika kita sholat ada rukun niat, ketika kita membayar zakat ada niat, kemudian haji pun ada niat. Hampir semua ibadah-ibadah itu ada niat, maka dikatakan sepertiga ilmu. Jamaah yasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah yang ikhlas kepadanya. Maka tujuan daripada niat itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ini menentukan betapa besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ini menentukan apakah amalan kita yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Kita akan melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis itu menggambarkan betapa pentingnya niat tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya nanti
di hari kiamat ada 3 golongan pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun stushida. Bahwasanya yang pertama sekali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang meninggal atau mati syahid. Dipanggil, dinampakkan nikmat-nikmat tersebut, di nikmat-nikmat yang seharusnya dia peroleh, dinampakkan kepada orang yang mati syahid, ditanyakan apa yang sudah kamu amalkan. Kata orang yang mati syahid itu, ya Allah, saya sudah berperang di jalanmu, saya sudah syahid di jalanmu. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu berbohong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeret pemuda tersebut, dilemparkan ke neraka. Begitu juga golongan kedua, yaitu golongan di mana orang yang belajar ilmu dan juga membaca Al-Quran. Kita ketahui mengajar ilmu dan juga membaca Al-Quran pahalanya besar. Dipanggil oleh Allah, dinampakkan nikmat-nikmat yang seharusnya dia dapatkan, diperlihatkan semuanya, diperlihatkan begitu besar seharusnya pahala yang dia dapatkan. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu amalkan? Kata si pembaca Al-Quran itu dan si pengajar itu, saya dulu mengajarkan ilmu dan juga membaca Al-Quran siang dan malam. Kamu berbohong. Kamu belajar ilmu untuk supaya disebut seorang yang alim, orang yang berwawasan luas. Dan juga kamu membaca Al-Quran untuk supaya disebut kamu adalah seorang qari. Kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang dermawan, orang yang suka memberikan sumbangan. Orang yang suka memberikan sumbangan. Ya, dipanggil oleh Allah, ditanyakan apa yang sudah kamu amalkan. Kata si pemberi sumbangan ini, saya telah menyumbang begitu banyak harta. Kemudian kata Allah, kamu berbohong. Kamu menyumbang itu bukan karena aku, tetapi kamu menyumbang karena supaya engkau disebutlah seorang yang dermawan. Ya. Dari hadis ini kita bisa pahami, jamaah yang saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amal yang utama mati syahid besar pahalanya. Bahkan orang mati syahid itu diberikan rezeki sampai di liang lahatnya. Begitu juga orang yang mengajar ilmu pengetahuan, orang yang membaca Al-Quran, sangat besar pahalanya. Ya, kalau dikatakan dalam hadis, orang baca Al-Quran itu 1 huruf dihitung 1 kebaikan, yang mana dibalas 10 kebaikan. Bayangkan kalau alif lam mim itu 3 huruf, besar pahalanya. 30 pahala di situ karena 3 huruf. Tetapi dilempar ke neraka. Begitu juga dengan orang yang bersedekah, berinfak. Infak, kita ketahui orang yang mati saja ingin bersedekah. Fa yaqula rabbi laula akhatani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Yaitu orang-orang yang hendak mati, dia ingin sekejap saja ditunda supaya bisa bersedekah. Kenapa? Karena begitu agung dan besarnya pahala sedekah. Tapi di dalam hadis ini dilempar ke neraka. Kenapa? Ternyata karena niatnya yang berbeda. Niatnya bukan lillahi ta'ala, tetapi niatnya adalah hanya semata-mata untuk dipuji dan dipuja. Maka berhati-hatilah dengan niat, sehingga dikatakan niat itu adalah sangat penting dalam setiap amal ibadah kita. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimun niyah. Boleh jadi amal itu kecil, tetapi niatnya yang agung, niatnya yang ikhlas lillahi ta'ala, niatnya yang besar. Contoh amal kecil, misalkan hal yang sepele yang kita anggap mungkin bukan sebuah amalan, tetapi memberikan manfaat. Misalkan kita melihat ada ular mau masuk ke rumah orang, yang mana kita ketahui ular itu berbahaya. Kita usir ular tersebut. Ya, kita lihat sepele, tapi bisa jadi amal itulah yang menolong kita. Kenapa? Karena tu'adzimun niyah. Kita
ketika melakukan itu tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat oleh orang, semata-mata hanya lillahi ta'ala, kita ingin membantu orang. Begitu juga kita misalkan mendorong motor orang yang sedang mati atau mogok di pinggir jalan, kita bantu, yang mana tidak ada sedikit pun di dalam pikiran kita untuk dibalas, diberikan uang air, tidak. Ya, kita bantu karena kasihan, karena memang kita berpikir ini untuk kemanusiaan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini kalau kita lihat niat begitu penting dalam amalan kita. Ini kita lihat dari sisi tasawufnya, tapi dalam segi fikih nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana fungsi niat di dalam ibadah. Karena niat itu adalah untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain, untuk membedakan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Begitu juga untuk membedakan ibadah sunnah yang satu dengan ibadah sunnah yang lain, dan juga untuk membedakan antara ibadah dan adat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.